Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Untuk kalian semua dimanapun berada, semoga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Bagi teman-teman yang baru subscribe, kita ucapkan selamat datang. Ada dari beberapa subscriber kita yang udah ngirimin pesan dan ceritanya nih. Tapi ya antri dulu ya, nanti kita bacain satu persatu kok. Kali ini kita akan membawakan kisah yang berjudul Aku Hamil Saat Suamiku Sedang Koma. Bagaimana kisahnya ini? Pasti banyak dong yang penasaran. Mari kita masuk saja ke ceritanya. Nama dan tempat kita rahasiakan atau kita samarkan untuk kepentingan kita bersama. Ceritanya begini, ada seorang istri dan suami, tapi istrinya itu hamil saat suaminya bertahun-tahun koma. Sebut saja suaminya itu bernama Firman. Dan yang menceritakan ini adalah Yuli atau aku. Nah, aku tuh punya suami namanya Firman. Mas Firman itu sosok laki-laki yang bertanggung jawab menjadi suami. Dia itu udah mapan, kaya pula. Kami baru menikah kurang lebih 4 bulan yang lalu. Keluarga kami itu sangat bahagia, harmonis banget. Udah Mas Firmannya itu kaya, mapan, dan ganteng. Banyak dari teman-temanku itu yang iri, bilang secara langsung tuh bahwa dia tuh iri dengan kehidupanku, Yuli. Dia tuh bilang, aku tuh iri banget loh dengan kamu. Kamu tuh bisa mempunyai keluarga yang begitu hampir sempurna. Udah punya suami yang kaya, mapan, ganteng, setia lagi. Juga dia itu baik hati. Mas Firman memang terkenal dengan seorang pria yang baik hati. Walaupun dia kaya raya, dia itu tidak sombong. Dan dia tuh tidak segan untuk menolong orang-orang, teman-temannya, atau sanak saudaranya yang membutuhkan bantuan dia. Pada suatu hari cerita pun mulai. Mas Firman dan aku tuh udah janjian untuk melanjutkan honeymoon kita yang sempat tertunda oleh pekerjaan Mas Firman. Mas Firman tuh izin cuti. Pagi itu kami telah menyiapkan beberapa barang untuk dibawa. Mas, mau sarapan dulu atau tidak? Kataku, Mas, mau sarapan dulu atau tidak? Kataku menawari Mas Firman sarapan. Mas Firmannya lagi sibuk masukin baju ke koper. Nanti sajalah, kita sarapan di kantin stasiun saja, kata Mas Firman. Namun aku sebagai istrinya yang tahu bahwa Mas Firman itu memiliki penyakit lambung, apabila dia telat makan dia bisa sakit. Aku ngeyel, inisiatif sendiri aja masak buat Mas Firman. Nah, Mas Firman sudah selesai siap-siap, baju udah dimasukin, kita udah siap. Ternyata udah ada sopir yang udah menunggu di depan rumah. Sopir online udah dipesan Mas Firman. Mas Firman tuh memang semangat sampai dia tuh lupa sarapan. Semangat buat kita tuh honeymoon nanti buat berangkat. Persiapan ini udah disiapin dia udah dari lama banget, udah dari jauh-jauh hari. Waktu mau berangkat, aku tuh nawarin sarapan sama dia. Mas, ini makan dulu, aku udah bikin roti panggang kesukaan kamu. Tapi Mas Firman udah gugup, udah nggak mau makan. Nanti sajalah, kan aku udah bilang kita makannya tuh di kantin stasiun, kenapa kamu malah masak? Nah, aku yang merasa sedikit agak tersinggung ya. Niat baikku dan masakan itu seperti tidak dianggapnya, tidak direspon gitu, sedikit agak jengkel. Namun aku tidak mau meluapkannya karena aku takut malah merusak mood kita jalan-jalan nanti. Nah, kami pun berangkat sama Mas Firman kan, jalan ke stasiun. Nah, sampainya di sana Mas Firman tuh menjelaskan bahwa nanti kereta kita datang tuh sekitar masih ada 2 jam lagi. Cukup lama. Padahal aku pun udah bawa roti panggang nanti tadi yang saya masak itu buat Mas Firman. Aku bawa, siapa tahu di jalan Mas Firman butuh makan. Nah, Mas Firman tuh malah bilang, katanya dia ingin makan di warung atau kantin terminal yang biasa kita makan dulu. Ya maklum saja, waktu dulu awal pertama pertemuan Yuli atau aku ini dengan Mas Firman itu berawal dari stasiun. Dan kami sering makan di sana, dengan berjalannya waktu kami dekat dan akhirnya kami menikah. Mungkin Mas Firman itu pengen mengenang masa-masa itu. Dan sampainya di sana, Mas Firman tuh duduk di kursi yang disediakan dan aku memesan makanan. Sampainya di sana, aku memesan makanan dan minuman. Mbak, aku pesan makanan ini dan minuman ini gitu kan. Nah,
Tapi yang ada tuh hanya minumannya saja, makanannya tuh belum ada karena ternyata kami terlalu pagi datangnya dan warung pun baru buka katanya itu. Belum ada sediaan makan. Belum aku mau memutuskan makan apa selain pengganti itu. Aku takut nanti kalau aku salah pilih malah Mas Firmannya malah jadi marah dan moodnya nggak bagus lagi. Jalan-jalan jadi nggak enak kan. Aku menghampiri Mas Firman dulu buat mengkonfirmasi apa yang mau Mas Firman pesan. Sampainya di sana, Mas Firman tuh sedang nelpon. Aku pun duduk di sampingnya, aku takut mengganggu. Laganya mereka tuh sedang menelpon agak serius. Sampai Mas Firman tuh tidak menyadari aku duduk di sampingnya. Lalu setelah selesai Mas Firman bertelepon dengan seorang itu, dan tiba-tiba pun dia bilang, "Sayang, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku mau pergi sebentar." "Loh, kok pergi? Mau kemana?" tanya aku kepada suamiku itu. Nah, dia bilang beralasan bahwa yang tadi nelpon adalah temannya. Anaknya itu sakit dan dia tidak memegang uang. Nah, suaminya sedang ada di luar kota. Maksudnya apa? Kenapa nggak ada orang lain aja? Kenapa harus suamiku yang harus pergi ke sana? Aku protes dong dengan suamiku itu. "Mas, kenapa kok malah kamu yang pergi? Kenapa nggak orang lain saja? Emang dia nggak punya saudara dan lain sebagainya kan?" Protes di sana. Aku mau ditinggal sendiri di stasiun, di kantin gitu loh. Mas Firman tuh bilang, "Ya aku harus membantu, bagaimana lagi? Aku udah mengiyakan, aku mau membantu. Toh kereta kita juga datangnya masih 2 jam lagi. Aku janji nanti aku datang sebelum kereta kita sampai di sini." Mas Firman seperti itu bilangnya. Aku pun sedikit agak ngambek dan marah. "Terserah kamu sajalah." Aku pun sedikit agak ngambek dan marah. Kami sempat debat-debat kecil di sana itu. Sampai akhirnya aku marah, aku bilang, "Terserah kamu sajalah Mas Sana. Aku enggan melihat mukamu lagi, aku malas." Aku bilang seperti itu kepada Mas Firman. Mas Firman pun izin pergi sambil mukanya agak terpaksa. Mungkin karena aku tidak mengizinkannya pergi dan mengizinkannya karena terpaksa, begitulah Mas Firman pergi. Sebelum lama Mas Firman pergi, pelayan pun datang mengantarkan minuman. "Maaf menunggu lama Bu, ini minumannya." "Terus Ibu jadi pesan makanan apa ya?" tanya pelayan itu kepada aku. Aku bilang, "Nggak usah, orangnya juga udah pergi kok." Dengan nadanya sedikit agak kurang enak didengar lah aku bicara seperti itu kepada pelayan itu. Pelayan itu pun mundur diri pergi dari hadapanku. Aku menunggu Mas Firman. Nah, setelah aku menunggu Mas Firman di sana cukup lama, mungkin baru 30 menitan Mas Firman pergi, aku masih setia menunggunya sambil memegang roti panggang buatanku yang tadi di rumah. Sambil menunggu Mas Firman, siapa tahu Mas Firman datang lapar, aku langsung kasihkan roti itu. Sedikit agak lama, aku tuh sambil sedikit masih agak jengkel. Kenapa Mas Firman lebih memilih menolong orang lain dibanding aku, istrinya di sini sendirian? Tapi aku berpikir juga, aku sedikit agak bangga dan merasa beruntung memiliki suami yang punya empati tinggi kepada orang lain. Bahkan dia berani berkorban untuk orang lain, dirinya sendiri dikorbanin. Nah, aku menunggu cukup lama, mungkin hampir 1 jam pun Mas Firman belum datang. Aku menunggunya, masih setia menunggunya. Aku harap-harap cemas, beberapa kali aku chatting dia dan nelpon dia, namun tidak ada balasan ataupun angkat telepon dari dia. Aku diam, menunggu dia terus. Nah, tidak lama kemudian setelah aku menunggu Mas Firman datang, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Nomor tidak dikenal, aku pun mengangkatnya. "Halo, apa benar ini dengan Ibu Yuli?" Terdengar suara yang asing bagiku. Aku bilang, "Iya, ini dengan saya sendiri. Ini siapa ya?" "Maaf Bu, kami dari pihak rumah sakit. Suami Ibu mengalami kecelakaan dan dirawat di sini." Sontak, aku pun terkejut mendengar kabar itu. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Kedatangan kereta pun mengejutkanku. Aku segera berlari dan menuju ke rumah sakit di tempat suamiku itu dirawat. Di jalan, aku sangat sungguh menyesali apa kata-kataku tadi. Aku menangis jadi-jadinya dalam mobil perjalanan ke rumah sakit. Kenapa aku bicara? Aku malas melihat mukanya lagi, melihat muka suamiku sendiri. Aku memarahi dia sebelum dia pergi. Kenapa dia pergi dengan keadaan setelah aku marahi? Nah, sesampainya di sana, aku melihat suamiku terbujur tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Dokter bilang dari saksi mata yang melihat suamiku itu hendak menyeberang
namun dia malah main handphone karena tidak fokus. Dan akhirnya dia tertabrak oleh mobil. Aku pun menangis di sana melihat suamiku tidak berdaya. Mungkin itu salahku yang selalu menelponnya waktu dia pergi. Dan Mas Firman divonis vegetatif. Bagi kalian yang belum tahu artinya vegetatif, vegetatif adalah kelainan kesadaran pasien di mana ada kerusakan otak secara serius yang tidak menunjukkan reaksi kognitif terhadap rangsangan yang ada di sekitarnya. Jadi kurang lebih si Firman itu mengalami koma. Nah, suamiku itu mengalami koma di sana, terbujur kaku, tidak berdaya dan tidak sadarkan diri. Setelah sampai di sana, sanak saudara itu berkumpul mengunjunginya. Keluarga Mas Firman atau orang tua Mas Firman pun memutuskan untuk merawat Mas Firman di sebuah ruangan khusus yang terbilang pribadi untuk mengenakan atau sanak saudara yang mau datang untuk menjenguknya, begitulah. Hari demi hari pun terlewati, aku masih dalam kesedihan, namun aku harus bangkit. Semua pekerjaan dan tanggung jawab Mas Firman pun aku ambil alih. Dari pekerjaannya hingga merawat kedua orang tuanya pun aku ambil alih semua. Saat aku bekerja, yang menggantikanku menjaga Mas Firman di rumah sakit adalah Laras. Laras kurang lebih adalah sepupunya Mas Firman yang ditanggung jawabi atau dipercaya oleh orang tua Mas Firman untuk menjaga Mas Firman saat aku, istrinya Yuli, sedang bekerja. Nah, aku bekerja itu melanjutkan pekerjaan Mas Firman di perusahaannya, dibantu dengan seorang staf atau sekretaris Mas Firman yang bernama Pak Robi. Sesekalipun aku masih sering mengunjungi orang tua Mas Firman, melihat keadaannya, siapa tahu membutuhkan bantuanku. Aku menyadari bahwa aku tuh harus menjadi sosok Mas Firman atau pengganti Mas Firman sedang sakit itu. Kedekatanku dengan Pak Robi pun semakin dekat dikarenakan kami ada masalah pekerjaan di sana. Beberapa pekerjaan aku tidak paham dan aku masih agak kesulitan untuk adaptasi di sana, dan itu pun sering dibantu oleh Pak Robi ini. Pak Robi adalah sosok yang notabene adalah duda. Dia telah bercerai dengan istrinya hampir 2 tahunan yang lalu. Dia dikaruniai seorang anak yang kurang lebih masih SD lah, seperti itu. Nah, kedekatan kami pun semakin dekat karena masalah pekerjaan. Beberapa kali memang kami sering keluar kota karena masalah pekerjaan itu, meeting di luar kota dengan klien ataupun masalah-masalah lain yang harus memaksa kami berdua untuk bekerja di luar kota. Dan masalah Mas Firman aku serahkan dengan Laras. Pernah beberapa kali kami datang ke rumah atau ke rumah sakit Mas Firman dirawat, kami berdua datang ke sana saat Laras sedang berjaga untuk bergantian. Laras itu berjaga dari pagi hingga sore dan malamnya itu giliran saya sebagai istrinya untuk menjaga Mas Firman. Tanpa saya pungkiri, aku adalah wanita normal. Beberapa bulan berjalan, aku itu wanita normal yang membutuhkan kasih sayang dan belayan seorang pria. Mas Firman sendiri sudah lama koma, sudah lama tidak menjamah tubuhku, sudah lagi tidak bersamaku lagi. Aku pun masih membutuhkan belayan dari lawan jenis. Begitu pula dengan Pak Robi yang notabene adalah seorang duda yang sudah lama bercerai dengan istrinya itu. Kedekatan kami semakin dekat kala itu. Sering berpergian, sering mengalami momen-momen yang bersama. Bahkan ada rumor-rumor kecil di antara kami yang katanya kami itu bermain belakang. Karena tidak dipungkiri, kedekatan kami itu di luar nalar memang. Sering berpergian, ditambah dengan notabene kami satu sama lain yang memang jauh dari istri ataupun suami kami. Dan itu sudah berjalan beberapa bulan kemudian dan genap 2 tahun Mas Firman itu koma. Aku mengalami sakit kepala yang belum aku pernah rasakan dan mual yang begitu mual di perutku. Aku agak muntah-muntah waktu itu. Aku pikir aku sakit. Mertuaku pun bilang, "Yuli, kamu sepertinya tidak enak badan, sedikit agak pucat."
"Apa kamu sakit?" tanya ibu mertuaku kepadaku waktu kala di rumah sakit, di kamar Mas Arman itu. "Enggak kok Bu, enggak apa-apa, mungkin kecapean aja." "Kamu jangan begitu Yuli, kamu harus banyak istirahat. Kalau kamu sakit, kamu bisa periksa dokter. Toh kita juga masih ada di rumah sakit kan. Silahkan kamu ke bawah, kamu periksa aja." Aku pun mengiyakan karena sedikit memaksa ibu mertuaku itu. Wajar sajalah ibu mertuaku sedikit agak khawatir dengan menantunya ini. Aku pun turun tangga sana, ketemu dengan dokter dan memeriksakan apa yang terjadi denganku. Dilihat tidak ada yang salah dalam tubuhku. Akhirnya pun aku di ronsen di lab. Setelah periksa, dokter tuh bilang nanti hasilnya saya bawa ke atas aja ya Bu ya, ke ruangan pasien tempat suami ibu dirawat. "Oh iya Bu, kalau begitu aku tunggu di sana saja." "Ya sudah, ibu banyak-banyak istirahat, mungkin kecapean aja." Akhirnya si dokter itu pun menyuruhku istirahat. Aku pun naik ke atas, ke ruangan suamiku di mana dia dirawat. Di sana tuh masih banyak orang. Ada si Laras dan ibunya, Bibi Yani, dan kedua mertuaku di sana. Kami sedang bercakap-cakap, istirahat, dan bincang-bincang sambil menemani Mas Firman yang sedang koma. Tiba-tiba saat kami sedang asik berbicara, ada ketukan pintu dari luar. Masuklah seorang suster bilang, "Permisi, Ibu Yuli." "Oh iya, dengan saya sendiri. Ini Bu, ada titipan dari dokter." Kertas, sebuah secari kertas. Aku pun membukanya kala itu kan. Membuka di hadapan mertuaku dan bibiku itu. Aku sangat terkejut ketika melihat ada tulisan di sana, di mana tertera bahwasannya aku sedang hamil. Aku terdiam membisu, tidak berkata apapun. Mertuaku panik, "Ada apa Yuli?" Lalu kertas itu pun diambil oleh Bibi Yani. Bibi Yani yang membaca dan melihat keterangan bahwasannya aku hamil, langsung marah bukan kepalang. "Apa yang kamu lakukan Yuli? Ada apa denganmu? Kamu hamil? Siapa pria yang menghamili kamu?" Bentak Bibi Yani kepada aku. Aku yang belum sadarkan diri dari lamunanku pun langsung tersentak. Aku menangis di sana. Kakiku lemas. Aku terduduk menung diam tak bersuara hening. Bibi Yani, ibu dari Laras itu terus memarahiku, bertanya hal-hal yang tidak aku tahu. Terus bertanya, "Siapa ayahnya? Kenapa kamu bisa hamil? Ada apa denganmu? Sungguh tega kamu mengkhianati suamimu yang sedang koma ini." Aku menangis di sana, dibentak-bentak oleh Bibi Yani. Saat Bibi Yani memarahiku dan mertuaku hanya diam saja. Laras bilang, "Apa Paman Robi?" "Hah? Paman Robi?" Sontak kami pun melihat ke arah Laras. Ya siapa tahu, kan Kak Yuli biasa dengan Pak Robi itu. Ya kan nggak menutup kemungkinan, kata Laras. Kata-kata Laras ini menimbulkan amarah Bibi yang semakin besar. "Oh Robi yang ini, kamu tega ya berbuat itu dengan temannya sendiri, teman suamimu sendiri. Kamu tega melakukan hal itu, hal sekecil itu. Dasar kamu wanita jalan, wanita sialan. Akan kupolisikan kalian berdua apabila memang benar itu anak si Robi." Ayah mertuaku yang melihat Bibi Yani itu membentak-bentakku seperti demikian rupa, itu pun berdiri langsung bilang, "Cukup Yani, jangan teruskan. Biarkan si Yuli ini menjelaskan kronologinya apa yang terjadi sebenarnya. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, bukan?" Kata si mertuaku itu, ayah mertuaku. Aku pun diam. "Yuli, jelaskan apa yang terjadi. Kenapa kamu bisa hamil? Siapa ayahnya? Siapa pria yang telah menghamilimu?" Tanya ibu mertuaku halus sambil memelukku yang gemetaran luar biasa waktu itu. Aku menangis sesenggukan, tidak mengucap apapun. "Yani, bilang saja jujur, tidak apa-apa," kata mertuaku mengulangi perkataannya. Akhirnya pun aku cerita. "Maafkan aku ibu, aku tidak bisa menahan syahwatku. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Aku seorang wanita normal. Namun, Mas Firman tergeletak tak berdaya di sana. Tergeletak koma, tidak sadarkan diri. Aku masih membutuhkan belayannya. Aku masih membutuhkan perhatiannya. Namun Mas Firman masih tergeletak tidak sadarkan diri.
Oh, jadi benar. Ini semua perbuatan Robi. Bentak pipi Yani lagi. Cukup Yani, biarkan Yuli menjelaskan apa yang ingin ia jelaskan. Jangan kamu potong-potong, kata ayah mertuaku. Aku pun bingung, aku pun terkejut saat Mas Firman pun masih merespon saat kami berhubungan intim di sini. Kataku, aku pun menjelaskan kepada ibu mertuaku agar ibu mertua dan ayah mertuaku itu percaya bahwa aku tidak berbohong. Bu, ayah, kalian percaya kan dengan ceritaku? Tanyaku lembut sambil sesenggukan menangis. Iya, kami percaya Yuli. Aku percaya kamu itu tidak berbohong, kata ibu mertuaku. Kamu jangan langsung percaya begitu aja dong kak. Kita juga harus perlu bukti, kata bibi Yani. Aku mau kita tes DNA, agar kita semua tahu siapa ayah dari kandunganmu itu, kata bibi Yani mengancamku. Apabila memang ini benar, itu bukan anak dari Firman, aku tak memaafkanmu dan akan mengusirmu dari keluarga ini, kata bibi Yani. Akhirnya dengan dipaksa bibi Yani, aku pun langsung tes DNA mengetahui agar kita mengetahui semuanya siapa anak yang aku kandung kala itu. Nah, setelah tes DNA itu keluar, kami itu dipanggil, dikumpulkan semuanya. Bahkan Pak Robi pun diundang langsung oleh bibi Yani untuk mengetahui. Dan dia pun diancam apabila memang sampai benar itu anaknya Robi akan dipecat dari perusahaan keluarga itu. Nah, semuanya pun berkumpul menunggu keputusan dari dokter. Dokter pun datang membawa hasil lab. Dan saat dokter membacakan hasil labnya adalah bahwasanya kandungan ini adalah murni anak Mas Firman. Semua pun terkejut. Aku pun menangis haru berpelukan dengan mertuaku. Ibu mertuaku, aku menangis haru dengannya. Nah, saat kebenaran ini semuanya terpampang di depan mereka semua. Mereka tidak bisa berkata apapun. Dan aku sudah bilang, aku tidak berbohong bahwasanya ini anak Mas Firman. Nah, dari cerita ini, subscriber kita tuh bercerita bahwasanya dia sudah melahirkan anak perempuan. Dan si suaminya Firman ini sudah siuman kala dia mengandung 8 bulan. Berarti waktu 8 bulan si Firman suaminya ini sudah siuman, sudah sadarkan diri, dan sekarang dia sudah melahirkan anak perempuannya. Oh, ini adalah hasil dari jerih payah kesabaran seorang istri dan kesetiaan istrinya itu. Ya, biarkan saja orang lain beranggapan apa, yang penting kita sudah melakukan apa yang anggap kita itu benar. Nah, begitulah ceritanya. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Bagus kan pasti? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, bagi kalian, subscriber ataupun kalian dimanapun yang ingin mengirimkan cerita, kalian bisa mengirimkan lewat di bawah ini. Ada Instagram dan WA-nya. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pesan dan hikmahnya. Yang dari saya, sampai bertemu lagi di Fakta Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.